Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini, Timnas Indonesia terbang ke Jakarta. Berikut ini pemain yang akan melawan Cina. Kira-kira siapa sajakah mereka? Nah ini nih, fans Garuda pasti bahagia. Terbang ke Jakarta. Kevin Dix ternyata tak sendiri. Kira-kira sama siapakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terbang ke Jakarta jelang lawan Cina. Usai melaksanakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Pulau Dewata, Timnas Indonesia kini bersiap melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. TC yang berlangsung sejak tanggal 26 hingga 31 Mei 2025 di Bali tersebut menjadi bagian penting dari proses pembentukan kekompakan tim dan peningkatan performa para pemain. Di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert, para pemain Garuda tampak antusias dan serius dalam menyerap taktik serta strategi yang diberikan. Hari ini, Minggu 1 Juni 2025 sore, mereka dijadwalkan untuk terbang menuju Jakarta guna melanjutkan tahap persiapan berikutnya. Kepulangan timnas ke Jakarta menandai dimulainya babak baru dalam rangkaian perjuangan mereka di kualifikasi. Media officer Timnas Indonesia Rifa Zainur Rofi menyebut bahwa skuad Garuda akan lepas landas dari Bandara Internasional Ngurah Rai sore ini dan langsung menuju ibu kota. Setibanya di Jakarta, para pemain dijadwalkan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali menjalani sesi latihan pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan agar kebugaran fisik mereka tetap terjaga dan tidak mengalami kelelahan akibat perjalanan udara. Laga selanjutnya yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah pertandingan kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK yang tentunya diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi para pemain berkat dukungan langsung dari supporter tanah air. Pertandingan melawan Cina ini bukan laga biasa, melainkan bagian dari dua pertandingan krusial yang akan menentukan nasib Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Cina, tantangan berat lainnya sudah menanti di depan mata. Timnas Indonesia harus bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita Football City Stadium. Jepang tentu bukan lawan yang mudah dan pertandingan ini dipastikan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kekuatan tim asuhan Kluivert. Oleh karena itu, segala persiapan yang telah dilakukan sejak di Bali hingga nanti di Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan timnas tampil dengan performa terbaik. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Hasil tersebut didapat dari 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kekalahan. Dengan 2 laga tersisa, kans Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka, namun mereka tak boleh terpeleset. Maka dari itu, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, baik secara langsung di stadion maupun lewat doa dan semangat dari rumah masing-masing. Bagaimana menurut kamu, apakah Timnas Indonesia mampu memetik kemenangan melawan Cina dan mencuri poin di Jepang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah strategi Kluivert sudah tepat? Siapa pemain yang menurut kamu akan jadi pembeda dalam 2 laga krusial ini? Mari berdiskusi dan terus dukung perjuangan Garuda Muda demi menggapai mimpi tampil di Piala Dunia. Kevin Dix tak sendiri terbang ke Jakarta. Kabar menggembirakan datang dari Eropa untuk para pencinta Timnas Indonesia. Setelah sempat absen dalam pemusatan latihan TC yang digelar di Bali sejak 26 hingga 31 Mei 2025, Kevin Dix akhirnya dipastikan akan segera terbang ke Jakarta untuk bergabung bersama rekan-rekannya di skuad Garuda. Namun bukan hanya kehadiran Kevin yang mencuri perhatiannya, ternyata tidak datang sendirian.
Pemain berdarah Belanda Indonesia itu turut membawa sosok istimewa yang membuat para fans timnas merasa semakin antusias. Ya, Kevin Dix dikabarkan akan datang ke Jakarta bersama fotografer pribadi sekaligus fotografer resmi FC Copenhagen, Gaston Zerman. Nama Gaston bukan nama baru bagi yang mengikuti perjalanan Kevin sejak memperkuat tim asal Denmark tersebut. Tahun lalu Kevin juga sempat membawa Gaston ke Indonesia dalam momen latihan timnas, dan kini ia kembali mengajak sang fotografer untuk mendokumentasikan kebersamaannya bersama skuad Garuda. Gaston sendiri mengonfirmasi kabar ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @GastonZerman dengan menuliskan "Sampai jumpa di Jakarta" yang kemudian direpost langsung oleh Kevin Dix. Momen kebersamaan Kevin dan Gaston bahkan sempat diabadikan ketika mereka mengangkat trofi Piala Denmark 2025. Usai FC Copenhagen menang meyakinkan dengan skor 3-0 atas Silkeborg di MCH Arena, Herning. Dalam pertandingan final yang digelar pada 29 Mei 2025 itu, Kevin tampil selama 71 menit dan ikut andil dalam kemenangan tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjadi perpisahan manis Kevin dengan FC Copenhagen sebelum resmi bergabung dengan klub Jerman Borussia Mönchengladbach musim depan. Keputusan Kevin untuk tetap pulang ke Indonesia setelah jadwal padat di Eropa tentu patut diapresiasi. Meskipun harus melewatkan TC di Bali karena harus fokus di final Piala Denmark, kehadirannya tetap ditunggu-tunggu oleh pelatih Patrick Kluivert dan seluruh penggemar sepak bola tanah air. Tidak hanya membawa semangat baru di lini pertahanan, kehadiran Kevin juga membawa warna berbeda lewat dokumentasi eksklusif dari fotografer profesional yang telah mengenalnya cukup lama. Para fans tentu berharap dokumentasi dari Gaston Zerman dapat memberikan gambaran lebih dekat tentang perjuangan Kevin bersama timnas Indonesia, baik di balik layar latihan maupun di lapangan pertandingan. Apalagi dalam waktu dekat, timnas akan menjalani 2 laga krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni, lalu melawat ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin sangat diharapkan bisa memperkuat pertahanan Garuda sekaligus memberikan motivasi tambahan bagi rekan-rekannya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Kevin Dix membawa fotografer pribadinya ini bisa menjadi langkah positif untuk memperkenalkan sisi lain dari timnas Indonesia? Apakah kalian menantikan konten eksklusif dari Gaston Zerman selama Kevin bersama Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya Kevin Dix bisa jadi pembeda di laga melawan Cina dan Jepang nanti? Yuk dukung terus timnas Indonesia dan jangan lupa bagikan harapanmu untuk mereka. Daftar pemain timnas Indonesia lawan Cina. Kabar besar datang dari skuad timnas Indonesia jelang laga penting menghadapi Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hari ini secara resmi diumumkan bahwa sebanyak 28 pemain telah dipilih dan dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi laga ke-9 grup C yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan ini menjadi salah satu laga krusial bagi skuad Garuda dalam upaya mereka mengamankan tiket ke babak berikutnya. Awalnya pelatih asal Belanda itu memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi 2 laga terakhir, yaitu melawan Cina dan Jepang. Namun menjelang pertandingan, skuad timnas harus berkurang menjadi hanya 28 pemain karena beberapa pemain mengalami kendala yang membuat mereka terpaksa absen dari daftar akhir. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Patrick Kluivert dalam menyusun strategi yang solid menghadapi tim kuat seperti Cina. Salah satu nama yang dipastikan absen adalah Eliano Reijnders. Gelandang keturunan Belanda tersebut tidak jadi bergabung dengan timnas Indonesia karena tengah mendampingi sang istri yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Keputusan ini disambut dengan empati oleh para penggemar sepak bola tanah air, mengingat keluarga memang menjadi prioritas utama dalam kehidupan para pemain profesional. Ketiadaan Reijnders tentu membuat Kluivert harus memutar otak untuk menambal kekosongan di lini tengah.
Selain Rangers, Sandy Walsh juga dipastikan absen karena mengalami cedera. Bek kanan andalan timnas itu mengalami masalah fisik yang membuatnya harus menepi selama beberapa pekan ke depan. Absennya Sandy jelas menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, mengingat pengalamannya sangat dibutuhkan dalam pertandingan penting seperti ini. Namun demikian, Kluivert memutuskan untuk tidak memanggil pemain baru sebagai pengganti keduanya dan memilih fokus memaksimalkan komposisi yang sudah ada. Tidak hanya dua nama itu, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes juga tidak bisa diturunkan karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya Marcelino tentu membuat banyak supporter kecewa karena pemain muda bertalenta ini kerap menjadi kunci permainan kreatif timnas di lini tengah. Sementara itu, Maarten Paes yang baru saja menjalani debutnya bersama Garuda juga harus menyaksikan laga dari tribun karena aturan disiplin yang tidak bisa dihindari. Meski begitu, ada kabar menggembirakan di tengah keterbatasan pemain. Patrick Kluivert memberikan kesempatan bagi satu nama baru yang cukup mencuri perhatian, yakni Beckham Putra. Pemain muda Persib Bandung ini dipercaya menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Kehadiran Beckham membawa harapan segar, terutama dalam sektor lini serang yang membutuhkan kreativitas dan keberanian. Menariknya, dari 28 pemain yang dibawa, hanya 23 pemain saja yang nantinya akan didaftarkan untuk pertandingan melawan Cina. Artinya 5 pemain akan dicoret beberapa jam sebelum kick-off. Sampai saat ini belum diketahui siapa saja yang akan dicoret, dan hal itu membuat publik penasaran serta menunggu keputusan dari pelatih kepala maupun federasi. Pengumuman resmi dari PSSI kemungkinan besar akan dirilis menjelang pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan semangat dan optimisme kepada seluruh pemain maupun pendukung. Ia menyebut bahwa saat ini timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup merata di semua lini, sehingga siapapun yang diturunkan diyakini mampu memberikan kontribusi maksimal. Hari ini saya rasa kami cukup percaya diri karena di setiap lini paling tidak kami mempunyai pemain yang kualitasnya sama, ujarnya. Nah, bagaimana menurut kamu tentang komposisi 28 pemain yang dipilih untuk menghadapi Cina di SUGBK nanti? Apakah kamu setuju dengan keputusan pelatih Patrick Kluivert? Siapa menurutmu yang pantas masuk daftar 23 pemain inti? Yuk tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Garuda agar bisa meraih kemenangan penting demi melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pintu setengah terbuka untuk Asnawi di Timnas Indonesia. Pertandingan krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah di depan mata. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 5 Juni 2025. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang layak menghuni posisi inti di skuad Garuda. Salah satu nama yang tengah mencuri perhatian publik adalah Asnawi Mangkualam. Pemain asal Makassar ini digadang-gadang berpotensi besar menjadi starter di posisi back sayap kanan, menggantikan Sandy Walsh yang harus absen akibat cedera. Kehilangan Sandy Walsh memang menjadi pukulan, namun bukan berarti timnas Indonesia kehabisan opsi. Justru peluang terbuka lebar bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Disinilah nama Asnawi Mangkualam mencuat. Bermain reguler bersama Taiport FC musim ini, Asnawi tampil impresif dengan mencatatkan 37 penampilan di semua ajang, mencetak 1 gol dan menyumbang 4 assist. Konsistensinya di salah satu liga terbaik di Asia Tenggara membuktikan bahwa ia telah berkembang menjadi pemain yang matang, tangguh, dan sangat layak dipertimbangkan untuk jadi pilihan utama di lini pertahanan. Namun jalan menuju starting 11 tak semudah itu. Persaingan masih terbuka dengan hadirnya Kevin Dix yang juga menjadi andalan di posisi serupa. Dix yang baru saja membawa FC Copenhagen juara Piala Denmark memang tampil menawan, tetapi kondisinya belum sepenuhnya bugar usai pulih dari cedera hamstring. Ditambah lagi, ia baru bergabung dengan skuad Garuda pada Minggu 1 Juni yang berarti waktu adaptasinya terbatas. Situasi ini membuka kemungkinan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menyimpan Dix lebih dulu dan memberikan kesempatan kepada Asnawi yang sudah lebih siap secara fisik dan mental. Dari sisi fleksibilitas, Asnawi juga unggul.
Ia mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari bek kanan, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam strategi rotasi dan formasi yang mungkin diterapkan Kluivert. Jika Kluivert kembali menerapkan formasi 4 bek seperti saat menghadapi Australia, maka posisi bek sayap kanan harus diisi pemain yang disiplin dalam bertahan dan cepat dalam transisi. Asnawi dengan pengalamannya bermain di luar negeri serta daya jelajah yang tinggi sangat cocok untuk peran tersebut. Berbeda dengan Yacob Sayuri yang juga menjadi kandidat kuat. Yacob memang lebih unggul dari segi produktivitas dengan 10 gol dan 6 assist di Liga 1 musim ini. Namun secara posisi, Yacob lebih sering bermain sebagai winger ketimbang bek sayap. Hanya 4 kali musim ini ia bermain sebagai bek kanan sejak awal pertandingan. Artinya, jika Kluivert ingin memperkuat serangan dari sisi kanan, Yacob bisa jadi opsi. Tapi, untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, Asnawi tetap menjadi pilihan yang lebih logis dan aman. Pengalaman Asnawi di level internasional pun tidak bisa dipandang remeh. Ia bukan wajah baru di timnas Indonesia dan telah melalui berbagai tekanan besar di laga-laga penting sebelumnya. Ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1, kemampuan membaca permainan, serta mentalitas sebagai pemimpin di lapangan bisa menjadi senjata rahasia timnas untuk menahan gempuran Cina yang dikenal dengan permainan cepat dan disiplin. Kini semua mata tertuju pada siapa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert sebagai starter di posisi bek kanan. Apakah Asnawi Mangkualam yang akan diberi kepercayaan penuh? Atau justru Kevin Dix yang langsung dimainkan meski baru pulih? Tak menutup kemungkinan pula Yacob Sayuri yang diberi tugas ganda. Semua itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Namun satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia tak perlu khawatir. Jika Asnawi dipercaya tampil sejak menit awal, ia sudah lebih dari siap untuk mengemban tugas tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah Asnawi layak menjadi starter di laga penting melawan Cina nanti? Atau menurut kalian ada nama lain yang lebih pantas? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati demi satu impian, lolos ke Piala Dunia 2026.